Draft. Iya. Draft hierarchy sih. Oke, one last dance. Siapakah pemenang derby klasik kali ini? Embel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Skill lane ya pastinya dari Edit. Karena gue udah lama banget, bahkan lupa terakhir kapan Edit ada di Roamer ya. Yep. Sementara untuk gold lane ya, Asuransi, Toy akan farming dulu sama-sama hero Trinity berarti. Ya, soalnya mungkin lebih kelihatan nanti impact-nya buat Cloud, tapi super late game juga ya. Tapi yes, dengan Cloud berhadapan dengan Moskov akan ada dua hero yang akan bisa manjangin lane. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Idok dengan adanya Gatot Kaca kali ini menandakan tandanya kondisi dari EVOS ini yang jangan sampai ke bait. Karena seluruh source skill bisa diterima Idok bisa cabut kapanpun. Yoji ya. Kapanpun dengan EOG. Tapi emblemnya om. Yep, emblem dari Arlott sendiri ya, emblem tank ternyata yang dipakai. Masih ya ternyata untuk Tenacity juga. Tapi berhadapan dengan tank plus Warcry. Ini dia ya, Edit Warcry, Primal Wrath. Damage yang akan dihasilkan juga tambahannya 8%. Iya. Ini memang nyari momen inisiasinya sih menurut gua Final Slash kan. Yep. Sama Flicker nanti. Atau stopper juga ketika Joy-nya masuk itu bisa langsung di stun. Lumayan oke sebenarnya untuk pick Arlott-nya. Apalagi ngeliat dari landingnya match up dengan Edit. Ya udah, Edit juga bakal santai dulu di lane. Oh my god, langsung ada team fight dari Path Lane. Satu momen kill terhadap seorang Dino tidak bisa menyelamatkan dirinya depan yang berpasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka sadar, dan kalau sekalipun dia ngeluarin flicker nggak akan ada initiate power. Tapi ini debut pick. Apakah akan berbuah manis atau tidak, kita bakal menyaksikannya, Leo. Tergantung, mainnya di mid game sih menurut gue, Kon. Oke, mid game ini tergantung dari kedua one by one situation di arah top lane. Tapi nampaknya Toy kali ini bisa dibilang tidak terlalu mendominasi, tapi tidak terlalu kalah juga. Tadi kalah attack speed sih kalau dia adu hit terus. Turtle? Tapi kalau ngomongin Turtle, para pasukan dari tim EVOS, mereka yang udah siap terlebih dahulu. Walaupun power dari Turtle ini udah ada di tangan dari RRQ. Ada seorang Gatot Kaca, ada Ruiz, tapi lihat di sana. Belum ada Tsunami Slam, tapi Rivet telah dibuka. Membuat para pasukan dari tim EVOS terbang di depan sana. Dari seorang Hazel ingin masuk lebih dalam, tapi Real Manipulasi menghentikan pergerakannya. Tapi Hazel! Retribution! Berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS tidak akan dikasih pulang oleh seorang Tyrant. Mencoba untuk bertahan dan membalikan kembali kanan menuju ke seorang Kaye dan 2 point kill di tangan dari seorang Tyrant, dan Sticker ini bencana akhirnya keluar untuk Tyrant setelah dominasi yang dia dapatkan. Hazel menyelamatkan Turtle pertama untuk RRQ. Bahkan ya langsung mundur tadi, Albert langsung ngeliat oke udah gak ada celah lagi, udah gak ada poin lagi untuk di sana. Tinggalkan Turtle dan kembali buff. Yes. Itu setup yang manis tadi ya. Apalagi Dairon, kita tahu ini juga cukup power di season-season yang kemarin dengan Arlott. Dan Arlott sekarang kembali muncul nih, membawakan sebuah Furious Hammer dulu. Ada damage tipis-tipis ya. Ya tipis. Tapi belum tahu sih build nanti akan ke hybrid kah atau ternyata ada damage juga yang dibikin. Tapi yang pasti harus hati-hati karena Arlott bukan tipikal yang keras. Yep. Akan lebih mengandalkan skill ya untuk bisa nge-regen nanti HP-nya dia. Tapi ya itu dia untuk sedikit penculikan-penculikan kecil yang terjadi tadi di early game. Oke, tapi lihat di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Hazel. Dan mampukah bertahan, tapi dapat KYY yang terperangkap. One last hit. Hazel ter-take down tanpa ada pertukaran, membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk bertahan. Tapi KYY satu hit. Pertukaran yang tidak adil antara Henki, KYY dengan Hazel, Jungle, dan juga Roamer. Hingga baik tapi lepasin dari Toy. Dan Top Lane mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Erlan. One by one situation yang bisa dibilang saat ini masih sama-sama adil. Ya, bahkan lebih dipegang buat Toy juga tadi. Buat levelnya mereka, si Toy ya. Di bawahnya ini dia Dairon yang selalu bisa membantu juga. Selalu ada trade yang terjadi. Jadi meskipun RRQ tadi ada yang terpick off, masih bisa dikejar juga ketertinggalannya. Itu cuma jalan pintas saja biar Elan sampai atas kan. Sementara cepat. Untuk clear aja. Para pasukan dari tim EVOS mereka harus melihat di mana Dairon ini bisa langsung mengacak-acak backline dari mereka. Harus diantisipasi, Lim. Harus ada tindakan preventif, karena kalau enggak, sekarang kondisinya akan berbeda. Sebelumnya Idok nggak punya Avatar of Guardian, dan kali ini udah punya Avatar of Guardian. Terus Revitalis juga, setupnya bakal lebih enak harusnya. Dan Rinsa punya Glowing One ya. Oke, ini lebih membantu lagi sama buat RRQ kalau mereka mau pegangin turtle-nya, mereka akan mencoba untuk setup. Alright, setup telah dikuatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan Regi mengeluarkan Flicker Dose dari seorang Hazel, memberikan dengan Avatar of Guardian Dinok di depan sana, tanpa ada yang satupun yang bisa diselamatkan. Para pasukan dari tim RRQ bersama dengan satu terlebih dahulu. Tapi Toy dengan blessing duetnya, zoning out ke arah belakang, damage selalu sakit. Tapi Regi dan Ki adalah poin yang sangat manis untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat, teriakan di MPL Arena kembali kali ini berbalik. Di
game kedua EVOS Flames dan di game yang ketiga RRQ Kingdom. Itu dia, mid-nya terbongkar. Sekarang one by one. One by situation, Tyrant mencoba untuk bernyanyi, tapi dapat sadar, mencoba untuk bertahan. Lihat Panus Fnatic berjika seorang Swallow. Albert, Tapi Albert versus everybody dan akhirnya dia punya jalan pulang sendiri. The Baby Alien tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan sosok seorang Wins. Sakitnya. Adem banget tadi. Oh tapi KYY. Oh, nice bite, di-bite kembali. Nice bite dari KYY. Pergerakan yang sangat luar biasa bagus. Melambung di udara tapi ternyata tidak untuk dive in. Tetap harus hati-hati, ini Toy-nya jangan sampai jadi juga. Tapi Albert, ini dia pergerakan dari Joy yang beda dengan game pertama tertutup. Sekarang terbuka untuk Albert ya, bisa memperlihatkan bagaimana dia bisa keluar tadi dari tekanan juga. Tapi keunggulan Gold RRQ masih sedang leading sedikit saja. Gak banyak ini Om. Ya, dan ini berarti harus hati-hati juga terutama untuk Prince. Karena ini nggak bawain Purify. Ini kalau gue bilang ya Om, dengan game gold seperti ini, satu turret di arah top lane, satu kali team fight bareng EVOS sudah balik semua langsung. Yep. Makanya Malah belum bisa dihitung apa-apa ya kalau misalkan masih under 2000 gold, apalagi udah masuk di menit ke-6 juga. Iya. Tapi jujur dari EVOS kayaknya agak maksa turtle ya Om dari tadi ya. Ya, mereka pengen untuk dapetin turtle-nya, tapi jangan sampai mereka terlalu Kenapa? maju ya buat setup. Kenapa nggak mereka ubah untuk menuju ke arah team fight-nya dibandingkan mereka ke arah objektifnya? Mereka lagi nyari juga sih sebenarnya. Kayak key-nya ini yang selalu berusaha untuk kebuka, selalu bisa ada tsunami slam kan yang dibuat dengan key-nya, tapi mereka belum dapetin momentum dari sana. Oke, kita melihat kondisi hilang map dari Moskov yang belum diketahui di mana keberadaannya. Tapi checking boost semua akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ditambah lagi dari Toy, ini bebas banget untuk dapetin satu turret dari top. Oke, Henky coba untuk bertahan tapi Flick pro defensif dengan mana selesai dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit imitasi dengan gameplay yang coba untuk melihat terlebih dahulu, baru mereka hajar dari Tsunami Slam di depan sana. Berjika Storm Tyrant masih bisa selamat. Hazel mendapatkan perfect turtle. Oh, sayang sekali. Padahal Vision dipegang EVOS semua, tapi karena tidak mampu untuk bisa masuk lebih dalam dengan flicker dari Ki yang udah keluar, itu bahaya banget sih emang. Yep. Dan kenapa nggak ambil bawah tadi? Itu dia pertanyaannya. Ketika atasnya digas, bawahnya nggak diambil. Gak ada pertukaran. Itu dia pertukaran nggak ada. Atasnya juga diamonin. Tapi Albert? Tapi Albert bersama dengan Prince maka coba dimakan begitu saja. Mencoba untuk bertahan Albert. Dan dari depan sana Sakaratul Maut masih bisa selamatkan dirinya sendiri. Di arah top lane. Untuk cancel fans to everybody. Mencoba untuk bertahan tapi nampaknya Erlan jangan terlalu terburu-buru. Ingat Erlan. Jangan lupakan Erlan kemarin sempat terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill him. Ini skip sih harusnya. Hazel kalau dia coba tetap defense itu bakal bahaya banget untuk dia. Oke, kita bakal melihat apakah gambling terhadap defense yang dia miliki. Tapi ternyata masih berani untuk melakukan defensif di arah top lane. Ya, Apa ada taruh sama sekali? Taruh itu udah dilepas yang penting Ji. Kalau taruhnya tadi dipaksa, tumbang itu. Ya ada 3 ya soalnya masuk juga. Tapi Void Crystal gagal juga untuk melakukan pengecekan tadi di area rumput tempat Hazel berada. Dan kali ini sedikit pelan dan pasti EVOS ini mereka juga sudah mulai membangun bagaimana momentum mereka juga. Sudah mulai bisa keep up bersama dengan RRQ. Dari goldnya nggak terlalu jauh juga. Radiant Armor ini akhirnya menjadi item ya untuk Dairen. Agar bisa menahan damage dari Swallow. Sakit juga, Toy udah mulai sakit nih. Padahal belum Holy Trinity attack speed ya. Udah tapi terlalu sakit karena lebih fokuskan Dewan Hunter Sword dan juga Corrosion Sight di sini untuk bisa bertahan. Perpasukan dari tim EVOS, mereka nggak boleh terlalu dini membuka badan karena di depan sana Albert. Seorang diri sekalipun ada seorang Regi membantu nggak bakal bisa cukup lama. Dibantu harus pakai flicker, belum di-dash oleh Toy. Berbahaya banget. Dan hati-hati juga ketika Albert free ada Holy Crystal udah jadi tadi kan pas sakit banget. Dan game pack kayak Gopay. Apa Debut tuh, Arlot. Lim? Itu dia final slash ya debut dari Arlot setelah terakhir kali digunakan oleh Luke di MPL ID season 14. Nah ini berarti dari masing-masing match pertama debut 1 ya kan Lancelot. Oke, match kedua ada debut juga. Iya. Arlot, match ketiga berarti ada juga nih Om. Ada debut juga. Nah, mulai keluar aja. Iya, teori Jermannya udah mulai keluar nih. Tapi oke, dari Lord yang kembali di setup, landing jauh dari dijalankan Erlan tapi nggak bakal dilepas oleh EVOS. Oh iya, nggak mungkin dilepas karena Ricky udah menunjukkan matanya, tapi lihat di sana Panas Slash dikeluarkan. Real World Manipulation terpaku menjadi 2, tapi Albert flanking game terjadi the blasting Grand From Toy. Pura-pura dengan backline terus mendapatkan KYY. Tidak ada badan di depan sana perpasukan dari tim EVOS. Mereka kalah tapi Tyrant. Satu poin kalian cukup mahal. Lihat Toy mencoba untuk melakukan sedikit staking bersama dengan lifesteal yang dia miliki. Tapi lifesteal-nya sorry to say Erlan udah terlalu deras. Dan kalau ngomongin ke arah Lord, ini pasti didapatkan oleh EVOS. Untuk RRQ masuk lebih dalam, itu nggak bakal worth it banget, Lim. Free. Mungkin bisa bilang thanks to Erlan. Karena tadi pas datang dengan Spear of Destruction ya, dia langsung bisa juga kasih pressure ke arah Toy dan juga ke arah
dari Rins membuat mereka berdua nggak bisa ngasih damage. Dan Regi menutup jalan pulang. Ya meskipun Blazing 2 juga sempat dilepaskan ya tadi untuk Toy. Tapi ya secara overall tadi EVOS mereka lah yang berhasil untuk mengusir mundur pemain-pemain RRQ. Dan Lordnya 3 lane push seharusnya untuk Lord yang pertama. Oke. Ini kita kalau ngomongin ke arah gold difference Om, silakan. Yap. Goal difference-nya nggak jauh sih. Ini masih bisa saling tarik mundur satu sama lainnya. Lebih ke coursernya untuk Lord ya. Karena dengan 3 lane push akan bisa mendapatkan mid turret ini yang jelas pentingnya. Ya. Outer turret, inner turret bisa dicabut oleh EVOS. Dan jangan lupa nih high ground mereka masih ada juga. Ada Rins. Rins bisa banget untuk clear wave secara cepat. Dan harus hati-hati ketika masuk ke dalam base turret. Mungkin Albert gak bisa sebebas tadi ketika di river. Oke. Kalau ngomongin ke arah di river, kita lihat di sini. Kayaknya YB-nya bagus banget, tapi finals less for nothing. Hampir saja kalau itu berhasil didapatkan oleh Dairan. Mungkin kasusnya agak berbeda, tapi lihat Tsunami Slave menuju ke arah Riz, kemudian ke arah belakang ada Pangan Blazing Duet dari Toy. Hampir saja berhasil didapatkan, tapi Erlan versus everybody. Free hit 3 orang hilang, membuat termasuk dari tim EVOS bisa mendapatkan Tara top lane. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka masih memiliki pasif pasifnya turret. udah Tapi ketrigger. tidak bisa terlalu lama. Karena lihat Erlan is coming. Fokus ke arah belakang. Apakah berhasil mempertahankan PS turret mereka? Dan nampaknya berhasil. Gak bisa buru-buru juga ya. Masih ada pasif tadi dari base turret tapi mid lane ya. Akan coba diusahakan mungkin. Yap. No, enggak. Mereka milih untuk mundur dan reset kembali. Ya, tapi itu kemenangan untuk EVOS yang kelihatan signifikan ya. Dari Mereka- teamfight-nya. Benar, dari teamfight yang cukup bersih juga. Albert memang tumbang, tapi untuk pertukaran mereka pun ya mereka masih unggul jauh tadi. Bahkan orange buff sudah mulai diambil satu demi satu. Tapi lihat berkat dari momen tersebut. Dapetin ke arah Rinsya. Genki tersenyum melebar sampai sekarang. Ya, Tsunami Slam yang memang on point. Kebetulan juga dari flicker yang belum ready tadi bagi Rins, sehingga membuat dia harus terjebak di dalam real world manipulation. Oke. Tapi kalau misalnya ini terjadi kembali kepada Rinsya. Dengan kondisi di atas menit ke-12. Ini kita tidak bisa menjamin apakah game masih berlanjut ya Lim. Tadi ya. Soalnya kalau ngeliat dari goldnya, jujur satu team fight ini bisa kebalik dengan drastis, Ji. Betul sekali. Drastis banget bahkan. Jadi kayak pokoknya under 4.000 gold mungkin di menit-menit di atas 12 itu kayak fine. Masih bisa kok. Masih gak kalah kok dari damage dan sebagainya. Apalagi ngelihat dari hero-heronya RRQ, ini hero yang bisa defense. Tapi ya kalau keluar dari area defensif mereka itu yang agak mengkhawatirkan kan Om? Ya, mereka harus bisa nahan sampai late game. Mereka punya Cecil, mereka punya Cloud ya. Kayak ya mau gak mau mereka harus lebih sabar dulu di belakang. Karena kita selalu melihat juga culikan Tsunami Slam dari Ki. Ini dia. Kalau memang right on target, terutama untuk Prince, ini akan sangat berbahaya. RRQ mereka akan sulit untuk bisa lagi memenangkan duel karena terbatas nanti damage mereka. Kita mendengar sedikit konsol gaming mundur ke arah belakang dalam sebuah jawaban. Dan jangan lupakan ini, udah ada wall depan sana, Bad Fist telah dikeluarkan dan Bad Impact terlalu sakit juga Soregi. Terlalu sakit, perpasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit steal terhadap Tarkon tembakan, Yeye gagal! Untuk mendapatkan satu tembakan Lord takeover from Albert! No way! Albert save the team for this side! Dan perpasukan dari tim EVOS, Albert dalam diri mencoba untuk bertahan. Kabur Albert terlalu terburu-buru dan one last hit terhadap seorang Toy. Masih dihindari Albert! No way! Mendapatkan Lord tapi kehilangan 3 momentum. Buat apa? EVOS memaksakan keadaan yang sudah dia unggulkan. Terlalu overcommit tadi Albert. Yang akhirnya bisa dipunish juga bahkan cara keluar yang terburu-buru. Dia langsung ngebuka tadi, bukan buka rhythm terlebih dahulu yang bisa langsung 2 dash. Tapi dia tadi langsung nge-dash aja. Dia mau lebih. Buat apa? Lord jadi free. Lord jadi free dan sekejap. Ya bukan hanya Lord yang free, tapi Toy juga yang bisa dapetin gold. Itu dia. Belum tumbang dari Toy-nya dan kita melihat damage yang diberikan dari Toy. Ini sudah lumayan besar sekarang, sudah sangat-sangat berasa sekali. Oh, Tapi Toy berani ya, nggak pakai WON ya. mungkin Toy. lebih ke dia pakai WN pun tetap tumbang sih. Ya. Dia ngadunya bukan cuma sama Moskov. Ya ada Albert. Ada Albert, ada Regi juga yang magical semua kebetulan. Tapi kalau menurut gua dia harus siap juga sih dengan adanya Win of Nature ya. Gue suka Rose Gold sih, Ji. Gua Karena suka Rose lebih, Gold juga. ya kalau memang mau berarti dua source dong dia. Win of Nature dan Rose Gold. Dan sekarang dia kan arah Malefic Gun kan. Iya, penetrasi. Iya, mungkin sepatunya nanti akan ganti. Ya bisa jadi Mort. Bisa juga. Tergantung nanti situasinya seperti apa. Tapi yang pasti, temponya sekarang akan turun lagi dari keduanya. Jelas-jelas, ini harus lebih pelan ya. Mungkin untuk EVOS terutama jangan sampai mereka terbawa adrenalin untuk bisa langsung cepat memenangkan game.
Karena jelas dari RRQ mereka akan sanggup untuk bertahan. Mereka punya Cecilion, mereka punya Cloud. Oke, kalau ngomongin Kara Edit kali ini bakal lebih punya kuasa lebih dan Swallow udah punya Winter Crown. Kayaknya yang lebih enak banget untuk Swallow bisa bertahan di belakang. Kalau ngomongin Kara Blazing Duet enak banget untuk menghindarinya. Tapi kalau misalnya take over terhadap Lord terjadi kembali dan EVOS sudah mulai sadar akan setelah mereka melakukan disengage lebih baik dibandingkan memaksakan teamfight. Ini bahaya juga sih RRQ. Dan jangan lupa ya untuk landing jauhnya nih. PR-nya mereka kan ada defensif di landing jauh. Erlan udah full item ini. Sebenarnya sama sih landing jauh kan ada Cloud kan. Cloud versus Moskov nih sekarang. Cuma kalah di WON Om. Kalau dia mau lawan Moskov dia harus WON. Ya. Sekarang nggak ada WO nih. Tergantung makanya. Ya, mengandalkan Rose Gold Meteor untuk Toy. Dan setup konsil dulu nih, 30 second. Oh, tapi lihat perpasukan dari tim EVOS. Nggak dapat. Mereka disengage dengan sangat baik dan sekalipun tadi misalnya mereka sambut, itu mungkin kasusnya bisa dipegang dari EVOS loh. Karena Toy-nya masih terlalu jauh. Bisa jadi juga. Iya bisa jadi loh malah. Tapi informasi yang didapetin juga susah Ji. Karena tadi yang maju 4 orang, kalau dia gas 1 dan dapat, bisa jadi nanti Toy hadir tuh jadi sempet. Jadi malah poin tambahan ya. Iya, dan sekarang ya tunggu lagi defensif dulu. Yang pasti landing jauh sih ini. Ya. Kalau landing jauhnya ada yang menang, itu udah jadi keunggulan yang sangat-sangat nyata. Dan satu-satunya yang memiliki kesempatan privilege untuk landing jauh ya cuma EVOS. Lihat di arah bottom lane, udah ke poking, di arah top lane, sisa sepertiga bahkan. Dimulai langsung Lord yang melihat informasi adanya Erlan di bagian bawah. Lord start secara cepat. Oke, ini sebentar lagi akan menjadi Lord untuk para pasukan dari tim RRQ kecuali Overton Asal berhasil mendapatkan Lord. Tivat kembali terjadi, hidup mereka dan bakal blending dua Toy. One last hit. Kasul berhasil mendapatkan Nirland tapi dampaknya kaya yang akan memaksa berdiri seorang Riz. Lihat di depan sana Riz mencoba untuk bertahan seorang diri tapi Tyrant mempertahankan dirinya dan Toy Inspect. Jatuh terjadi tapi para pasukan dari EVOS mereka tersisa 2 berbanding 3 yang memastikan Lord ini akan diselesaikan dengan cepat oleh seorang Albert. Lagi dan gak dikasih kendor kali ini. EVOS juga berhasil menahan Lordnya. 3 ditukar 2 dan game masih berlanjut. Yes, ini dia panasnya Derby Classic. Mana tepuk tangan di FL Arena? Yes, Derby Classic yang panas. Tidak akan ada Derby Classic yang biasa-biasa saja untuk season kali ini. Membuat para pasukan dari EVOS dan RRQ bahkan gap goldnya hampir gak kelihatan. Itu dia. Di menit yang hampir masuk ke 18 menit Om. Yep. Perbedaan goldnya. Hampir 1000. Ya udah ini ya, udah bisa disimbangi dengan RRQ. Jadi reset point sekarang untuk masing-masing tim. Tinggal bagaimana mereka akan berjuang untuk mendapatkan evolve. Sebuah Lord yang akan sangat penting yang bisa menentukan alur ini akan menjadi game siapa. Karena sejauh ini kita melihat masih open ending untuk kedua tim ini. Bisa EVOS, bisa RRQ. Dan chance sama-sama besar. Tapi tadi Erlan, wah asli dia tadi nahan banyak banget orang di depan loh. Dengan bermodalkan Wing of Nature. Oh, mau dipaksa kah? Oh, harus hati-hati. Enggak. Itu ada Immortal juga dari Ki kan. Bahaya tadi kalau dipaksa. Tapi lagi-lagi nih, celahnya masih ada di landing jauh. Erlan ini jadi kunci nih. Erlan yang pegang kunci kemenangan untuk EVOS. Sementara untuk RRQ mungkin masih ada di Hazel juga. Retributionnya Hazel yang bisa nih untuk menyelamatkan nanti dari Lord. Tapi minion udah mulai mengganas loh. Ya, tapi ini Lihat harus, tuh. dari EVOS-nya ya mereka harus bisa menjaga loh. Ini damage-nya Rin pelan-pelan kayak sakit banget. Masuk 18 menit dan Iya. Oh my god, tertangkap! Erlan! No way! Oh! No Erlan, no party! Terperangkap begitu saja, apa yang terjadi? wow. Map belum dibuka, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS tidak ada yang bisa untuk menggapai Erlan. My god! Wow, kok bisa Ini- ngebuka ke depan sana dan satu display yang Iya. cukup berbahaya tadi. Erlan sekarang 25 second lagi. Wah ini masih terlalu lama, ini tidak akan bisa dibiarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ini pasti menjadi keuntungan yang sangat besar. Lihat dari top lane, dengan coba fokus menuju ke base-nya. Dari KYY akan coba untuk menggertak-gertak sambal, tapi tidak terbukti untuk mendapatkan satu buah poin dari RRQ. Dan kalau top lane Oh, nggak hancur, didapatkan, nggak. ini kalau top lane didapatkan, ini yang sebuah keinginan dari seorang Lim, di mana far lane didapatkan oleh tim RRQ. Itu salah satu cara agar RRQ yang nggak kerepotan lagi kan dengan Moskov yang selalu melakukan push. Ya. Tapi sekarang ini pukulan keras Om pasti untuk Erlan. Jelas, Iya. Erlang udah gak bisa
semena-mena maju sendiri dan stacknya sudah 274 Set mau 300 ya. untuk Rins ya. Nunggu 600 sih gue. Buset dah. berapa 600 jam tuh? sekali getok itu satu hilang kayaknya Ji. Setengah lah seenggaknya. Tapi lihat Lord langsung di setup juga RRQ mereka kembali kali ini di tracknya. Walaupun bisa dibuka dari Oh tapi lihat, flicker for defensif. Daerah menuju ke belakang, Immortality-nya pecah. Membuat para pasukan dari Game EVOS dan lihat tim fight di belakang sana. Oh my god, Tyrant! Spear of Distraction yang menyangkut. Akankah para pasukan dari Game EVOS, Erlan membalaskan dendamnya. Tapi kembali lagi pecah dan meledak. Erlan kali ini dengan cepat hilang. Dan kalau tadi jujur aja concern gue untuk Erlan lebih baik dia push ketimbang dia harus memaksakan tim fight, Lim. Iya, walaupun tadi Hazel dengan kondisi yang akan recall ya, tapi sekarang jumlah dari EVOS unggul 3 melawan 2. Oke 3 melawan 2, tapi di sini Hazel yang punya power retribution, Danto yang punya mobilitas tinggi, hidup. Itu dia. Itu yang bikin dari EVOS harus mikir 2 kali. Oh di retri. Oke di retry begitu saja berhasil dihindari dan ini menandakan para pasukan dari tim RRQ tahu tidak ada retribution. Yang nampaknya Hazel akan coba untuk melakukan sedikit peruntungan karena Blandy dan from Time Winter Crown. Immortality dengan cepat itu dia standarisasi player MPL Indonesia. Dan para pasukan dari tim RRQ nampaknya mereka harus mundur ke arah belakang. Gary bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Lord apakah akan ditahan? Hazel! Battle everybody! Dan nampaknya gagal untuk mendapatkan steal. Tapi nampaknya Hazel! What are you doing? Disengage balik. Hampir aja satu buah poin kill yang sangat mahal didapatkan EVOS. Oke. Sekarang Lord untuk EVOS. Mode menyerang siap dilakukan oleh sang macan putih. Bahkan kita lihat defensif dari RRQ juga yang masih terbilang kuat. Mereka punya Rins. Tapi pertanyaan besar, mampukah RRQ sekarang bertahan dari serangan sang macan? Yap, karena ini adalah EVOS Lord yang akan dikawal pastinya. Semakin banyak yang menempel dari EVOS ke Lord ini akan semakin tebal juga untuk Lord tersebut. Erlan udah full power sih. Oh, kita lihat Ki di sana bakal coba untuk memancing keributan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS bakal berkumpul semua. Lihat Albert mencoba untuk melakukan flanking. Dia butuh best dari daerah mid lane untuk bisa melakukan sedikit sandwich gaming. Tapi Itong sudah bisa menjelaskan seorang Itong. Apa taruh dia telah dikeluarkan? Tapi landing duet! Erlan kembali tumbang. Tampaknya Tyrant kali ini menjadi porak-poranda. Di duel fokus ke arah best. Pasukan dari tim EVOS yang dapat lebih dalam lagi. Dan RRQ masih bertahan. Nampaknya Swallow pun tumbang. Soy berani memasangkan keadaan. Kayak Iwan Lasit, bad impact, dan satu tamparan. Rins! Satu tamparan. Berhasil mendapatkan 3 momentum dari EVOS. Kehilangan 3 pemainnya. Albert Spencer kembali. Albert catch-up to win. Bling for defensive toy. Tapi nampaknya masih ada Immortality. Albert mampu bertahan atau tidak, tapi hilang. Sampai alien. Gak bisa mempertahankan base-nya. The one last man standing Reggae. Ini bencana. Tersisa lagi Yoji masuk bahkan. Oke, tapi nampaknya base sudah menjadi pilihan utama. Dan sudah dipastikan. RRQ berhasil memenangkan laga derby klasik. Sang Raja yang bisa lewat dari terkaman sang macan putih. Mereka membuktikan bahwa mereka lah yang layak ada di posisi teratas. Dan memastikan top klasemen tidak tergoyahkan sama sekali. Dan EVOS terlalu terburu-buru nampaknya Omawa. Ya, belum pecah streak dari RRQ. Back and forth yang sangat manis dilakukan oleh kedua belah tim ini. Tapi jelas yang terbaik lah yang akan menang. Terburu-buru EVOS. Mereka yang membuka celah mereka sendiri. Dan RRQ dapat memanfaatkan celah tersebut dengan sangat-sangat baik. The King yang jelas banget kali ini dengan regenerasi baru mereka. Hazel yang diturunkan juga menggantikan Setsujin dengan sangat baik. Kemenangan yang sangat nyata. 2-1 bukan game yang mudah, tapi RRQ tetaplah pemenangnya. Wow. Dari